Ya, untuk share untuk share screen-nya akan saya minta bantuan dari Lileh, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sebelumnya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurina Yuna Salsabila dari kelas Pilihan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja atau hasil tugas saya. Untuk yang pertama, itu problemnya adalah sungkan berlebihan atau ewoh. Sebenarnya problem-problem yang saya ambil ini diambil dari problem saya sendiri, di mana saya berusaha untuk mencari solusinya. Nah, untuk objektifnya itu sebenarnya sungkan itu adalah takut dan disebabkan karena takut dan kurang rasa yang kurang terbuka. Kemudian juga ragu untuk mengungkapkan pendapat dan juga takut untuk menghadapi sesuatu yang membuat pribadi itu menjadi lebih tertutup sehingga dia akan merasa tidak enak atau merasa tidak enak untuk mengatakan tidak. Kemudian alternatifnya itu dilakukan dengan cara memulai untuk tegas. Jadi kita harus bersikap tegas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah konsekuensinya membangun rasa percaya diri untuk speak up. Mohon maaf Mbak Lileh, masih yang di atas. Itu konsekuensinya adalah membangun percaya diri untuk speak up dan harus berani menolak sesuatu yang tidak menguntungkan bahkan merugikan diri sendiri. Itu juga dilakukan untuk mencapai sikap tegas kita. Nah, trade-off-nya adalah sikap tegas akan memperbaiki diri untuk bertindak sesuai Tuhan dan batas yang penuh dengan kesadaran diri. Selanjutnya adalah insecure. Itu disebabkan karena tuntutan sosial, di mana kita itu harus tampak sempurna atau memiliki banyak kelebihan agar dapat diterima di masyarakat. Disebabkan oleh judgment, penilaian lingkungan sosial yang sangat besar dan mendominasi, namun kurang pas dengan yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, biasanya kan kita itu merasa insecure rata-rata untuk saat ini itu karena kita merasa bahwa kita itu tidak good looking. Jadi kita merasa tidak percaya diri. Nah, alternatifnya yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan adalah dengan berani menjadi diri sendiri dan apa adanya, selama itu baik, tidak melanggar norma, dan tidak merugikan. Juga percaya diri untuk tampil beda, tanpa peduli kritik yang tidak membangun. Jadi kita harus benar-benar menjadi kita sendiri tanpa paksaan ataupun kita tidak perlu mendengarkan apapun yang dikatakan orang lain karena selama kita itu baik dan juga tidak merugikan. Nah, konsekuensinya adalah kita harus mengubah mindset dengan wawasan yang lebih luas. Karena pribadi memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan wawasan yang lebih luas itu kita akan menerima berbagai perbedaan karena memiliki pikiran yang terbuka. Kita siap menerima apapun karakteristik dan perbedaan yang dimiliki setiap orang. Ya, kemudian yang kedua adalah tetap menerima penilaian dari lingkungan sosial yang digunakan untuk memperbaiki dan membangun pribadi, bukan mengubah diri. Nah, kritikan dari luar itu tetap kita terima, namun itu digunakan untuk memperbaiki, bukan untuk mengubah. Jadi kita akan tetap di diri kita sendiri
tetapi itu menjadi lebih baik, bukan mengubah kita menjadi orang lain. Nah, trade-off-nya adalah dibutuhkan kepercayaan diri untuk berani tampil menjadi diri sendiri. Jadi, kepercayaan diri itu adalah yang paling penting. Selanjutnya adalah malas. Saya rasa ini dialami oleh cukup banyak orang ya. Kemudian objektifnya adalah disebabkan oleh kurangnya motivasi, sehingga kita tidak memiliki dorongan untuk melakukan suatu aktivitas untuk di mana kita dari situ harus memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu atau suatu target. Kemudian alternatifnya adalah membuat target untuk agar memiliki tujuan untuk menggapai sesuatu. Nah, dari tujuan itu, dari target itu, kita sudah memposisikan apa yang ingin kita raih. Nah, sehingga dari situ kan kita memiliki tujuan. Dari tujuan tersebut tentunya kita lakukan sesuatu agar kita bagaimanapun caranya kita harus menggapai dan mencapainya. Kemudian yang kedua adalah berprinsip untuk menjadi lebih maju dan berkembang dari saat ini. Itu kembali dari motivasi, karena jika kita memiliki prinsip, di mana itu akan menjadi fondasi dan juga titik untuk kita berpedoman untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Sehingga dari situ kita tidak akan bermalas-malasan. Dari situ kita akan menjadi semangat untuk melakukan suatu kegiatan. Konsekuensinya adalah berpikir kritis tentang hidup, memperhatikan sekitar dalam kondisi yang dialami saat itu. Apa yang ingin diraih, yang harus dilakukan, yang belum diperbaiki, yang harus diubah, dan yang harus diulang agar mengetahui tujuan kedepannya akan menjadi apa. Jadi, di sini kita harus berpikir kritis dan melihat nanti itu kita akan menjadi apa. Apa yang ingin kita raih, apa yang belum kita perbaiki, itu harus dilakukan satu persatu untuk mencapai dari target atau tujuan kita tersebut. Nah, trade-off-nya adalah dalam menjalani hidup, yang paling utama adalah memiliki prinsip dan tujuan untuk kedepannya agar berkembang dan maju. Selanjutnya, maaf Mbak Lila. Ya, itu yang saya ambil adalah dari problem malas ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Menurut saya, berdoa itu adalah hal yang penting dan utama. Karena kita itu kan memiliki Tuhan. Jadi, apapun itu, jika kita memiliki masalah, memiliki keluhan, tentunya kita harus kembali kepada Tuhan. Kita berdoa agar malas yang kita derita atau malas yang sedang kita alami saat itu diangkat atau kita dikuatkan dari sikap malas yang kita miliki saat itu, sehingga kita dapat bangkit untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbaiki pola hidup. Itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengatur waktu istirahat. Sebenarnya istirahat yang berlebihan maupun kurang itu dapat menyebabkan malas. Karena yang pertama, istirahat yang berlebihan itu akan membuat kita mengantuk dan juga terlalu nyaman dengan kasur. Ya, seperti itu, jadi kita akan malas untuk melakukan aktivitas. Karena itu yang saya alami. Nah, jika kekurangan istirahat, itu kita akan menjadi lelah. Misalnya kita kurang tidur, kita akan menjadi lelah dan akhirnya malas.
Kemudian cara yang kedua adalah mengkonsumsi makanan bergizi, di mana makanan yang bergizi itu tentunya seimbang. Dan jika kita mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi atau cenderung tidak sehat, itu dapat menyebabkan tubuh sakit, lelah, dan juga tidak berstamina, sehingga kita menjadi malas. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga secara rutin. Olahraga itu melakukan banyak sekali kegiatan ataupun gerakan. Jadi dari gerakan tersebut, kita akan terbiasa. Kita terbiasa melakukan gerakan sehingga kita tidak akan menjadi malas. Kemungkinan dari terjadinya malas itu akan lebih sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah membersihkan diri. Membersihkan diri itu dilakukan secara jasmani maupun rohani. Dari jasmani, tentunya dari fisik ya, kita dapat melakukan dengan mandi. Mandi itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih bersih, kemudian lebih segar, sehingga kita akan menjadi tenang, dan saat melakukan aktivitas, itu akan menjadi nyaman dan juga tenang, sehingga kita tidak akan malas. Kemudian yang secara rohani itu kita lakukan dengan bertaubat. Manusia itu tentunya tidak akan lepas dari dosa-dosa ya. Dengan bertaubat itu kita akan membersihkan hati dari segala sifat yang kurang bermanfaat, sehingga kita akan menjadi tenang, lebih dekat dengan Tuhan. Dengan itu kita akan memiliki tujuan hidup. Kita akan memikirkan bagaimana agar hidup ini itu tidak menjadi sia-sia, menjadi lebih bermanfaat, yang akhirnya itu sangat baik atau memiliki dampak baik ke rohani kita. Kemudian mengumpulkan motivasi. Dapat dilakukan dengan yang pertama itu adalah dengan cara curhat. Curhat ini kita dapat lakukan dengan berbagai orang. Bisa dengan orang tua, sahabat, teman, dan juga orang lain. Yang penting kita merasa nyaman dan cocok dengan orang tersebut. Kita katakan kepada mereka apa keluhan kita, bagaimana malas yang kita hadapi. Lalu kita bertanya kepada mereka bagaimana cara mereka mengatasi rasa malas tersebut. Dari situ tentunya jika kita mendapatkan solusi dari apa yang mereka katakan, itu akan mengandung atau terdapat beberapa kata yang mungkin saja tersirat dan dapat memotivasi kita sendiri. Misalnya, kita curhat kepada teman, dan dia berkata, kita itu jangan bermimpi, kita itu harus meraih mimpi. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkannya seperti ini. Yang dikatakan itu benar. Kita itu tidak boleh bermimpi, karena bermimpi itu kegiatan tidur, kemudian mengalami mimpi. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan meraih mimpi. Jadi, jika kita memiliki mimpi, kita tidak boleh malas, kita harus melakukan sesuatu agar